Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin sekalian, dahulu Nabi Adam hidup di surga, di mana di sana semua fasilitas sangat lengkap dan mudah. Kalau mau makan tinggal sebut, kalau mau buah tinggal membentangkan tangan, dan semuanya dapat didapatkan dengan mudah. Tetapi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia dan kita sebagai anak cucunya tinggal di dunia, kita dihadapkan kepada dunia yang penuh dengan berbagai kesulitan, kesengsaraan, cobaan, musibah, dan lain sebagainya. Jika di dunia kehidupan bahagia, senang, dan selalu sejahtera, tapi tidak. Jika di surga kehidupan selalu senang, bahagia, sejahtera, tetapi tidak di dunia. Di dunia kita merasakan kesenangan, kemudian berganti dengan kesulitan, berganti dengan ujian, berganti dengan cobaan, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, dan yang paling mendapatkan cobaan tentu saja adalah para nabi terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Aksarun nasi bala'an al-anbiya summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu." Orang-orang yang paling berat mendapatkan cobaan adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Artinya orang-orang soleh, para alim, orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan banyak ujian. Yang paling utamanya tentu saja para nabi. Hadirin sekalian, jika kita lihat dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak sekali contoh-contoh kesabaran yang sudah diberikan oleh para nabi. Salah satunya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 1000 tahun, kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman, sholat, dan lain sebagainya, tetapi mereka pun tidak mau beriman. Begitu juga nabi-nabi yang lain mendapatkan cobaan yang bermacam-macam, dan kesabaran ini adalah sifat yang dimiliki oleh semua nabi, termasuk juga Nabi Ayub alaihissalam, yang dicoba dengan penyakit yang ada di dalam tubuhnya, kemudian keluarganya, anak-anaknya juga meninggalkannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan juga kemudahan di akhir hidup beliau. Termasuk juga Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diuji sejak kecil, dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian beliau hidup sebagai budak, melayani orang-orang, bahkan beliau kemudian dipenjara. Karena beliau bersabar, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan beliau dari penjara, kemudian memberikan beliau tempat yang mulia. Dan saat Nabi Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya yang saat itu meminta makanan ke Mesir, yang saat itu beliau sebagai bendahara negara di Mesir, beliau mengatakan ketika para saudaranya bertanya, "Anta Yusuf, apakah kamu Yusuf?" "Na'am, ana Yusuf wa haza akhi, qad manallahu alaina." Iya, aku Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Allah telah mengaruniakan kepada kami. Dan di situ beliau berkata, "Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tentu saja yang paling banyak cobaannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jika kita mau bandingkan cobaan kita dengan cobaan beliau, tentu sangat jauh lebih berat cobaan beliau. Sebelum beliau dilahirkan pun beliau sudah diuji dengan kematian ayahnya. Ayahnya meninggal saat beliau masih di dalam kandungan. Dan saat beliau masih kecil, di usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Tidak lama setelah itu, setelah beliau diasuh oleh kakeknya, saat beliau berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Tidak lama setelah beliau pun sudah dewasa, menjadi nabi, beliau pun diuji dengan kematian pamannya, kemudian kematian istrinya, kemudian kematian anak-anaknya. Dan dari seluruh anak Rasulullah yang masih hidup saat beliau wafat, hanya satu, yaitu Fatimah Az-Zahra. Yang kita tahu bahwa kematian seorang anak adalah sebuah cobaan yang begitu berat, karena anak adalah buah hati seseorang, karena anak adalah
sambungan nyawa seseorang. Karena itu hadirin sekalian, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang diambil anaknya, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya bangunan istana di surga. Hadirin sekalian, di masa Rasulullah ada sebuah kisah tentang seorang perempuan bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memiliki suami bernama Abu Salamah yang merupakan orang yang sangat soleh, sangat baik, dan juga dianggap sebagai salah satu orang yang terbaik di masa itu, di masa Rasulullah. Suatu hari Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah sangat sedih saat itu. Kemudian salah satu orang yang berziarah, bertaziah kepada Ummu Salamah mengatakan, "Bersabarlah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa." Kemudian doa tersebut disampaikan kepada Ummu Salamah. Apa doa tersebut? "Allahumma ajirni fi musibati." Ya Allah, bantulah aku, lindungilah aku dalam musibahku. Wa akhlifni khairun minha. Wa akhlifni khairun minhu. Dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Hadirin sekalian, Ummu Salamah kemudian berdoa dengan doa tersebut dengan sepenuh hati. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, bantulah aku menghadapi musibah ini dan juga berilah aku yang lebih baik darinya. Padahal dalam hati beliau masih bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena memang Abu Salamah ini termasuk orang yang terbaik saat itu di masanya. Ternyata hadirin sekalian, tidak lama setelah itu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Dan ternyata itulah jawaban dari doa Ummu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti dari suaminya Abu Salamah, yaitu orang yang lebih baik dari beliau. Dan tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, di masa Rasulullah juga ada sebuah kisah lainnya, yaitu tentang seorang jemaah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat rajin menghadiri halaqah pengajian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap dia datang, dia selalu datang bersama anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "A'anta tuhibbu, apakah kamu mencintai anakmu?" Maka orang tersebut menjawab, "Uhibbuhu, aku mencintainya hingga aku berdoa bahwa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai engkau seperti aku mencintai anakku." Ya, mari kita perhatikan gambaran beliau ini. Aku mencintainya sehingga aku berdoa agar Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku. Jadi begitu besarnya cinta beliau ini kepada anaknya. Selang beberapa waktu kemudian, orang tersebut bersama anaknya tidak hadir untuk waktu yang cukup lama. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, "Kemana si Fulan?" Dan ternyata Rasulullah mendengar kabar bahwa anaknya meninggal. Maka orang tersebut sangat bersedih. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW menemui sahabat tersebut. Dan kemudian beliau bertanya, "Apakah anakmu mati? Anakmu meninggal?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Apakah kamu ingin dibangunkan bangunan istana untukmu di surga?" Kemudian beliau menjawab, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata lagi, "Falakazalik in sobarta." Maka kamu akan mendapatkan itu jika kamu bersabar. Hadirin sekalian, jika kita merasakan cobaan yang begitu berat dan kita merasakan bahwa kita begitu sedih, sesungguhnya masih banyak orang-orang yang diuji lebih daripada kita. Ada seorang soleh yang berkata, "Setiap aku mendapatkan musibah, ada dua hal yang aku syukuri sehingga membuatku lebih merasa bersyukur meskipun aku mendapatkan musibah." Yang pertama, kata beliau, bahwa musibah itu tidak terjadi pada agamaku. Selama agamaku masih benar, masih agama Islam, masih menyembah Allah,
maka cobaan itu belum cobaan yang berat. Belum sampai kita menjadi syirik, musyrik, belum kita menyembah berhala, kita sungguh masih mendapatkan nikmat yang besar, karena agama kita masih agama yang benar. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala bagi semua hambanya yang sabar. Maka hadirin sekalian, salah satu pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar adalah surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan, wa jazahumullahu bima sabaru jannatau wa harira. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas kesabaran mereka berupa surga dan juga kain sutra. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah nyata tentang kesabaran seseorang yang diuji dengan ujian yang begitu besar. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di Saudi Arabia. Ada seseorang, salah satu syekh, yang usianya sudah cukup lanjut, antara 50 sampai 60 tahun. Dia memiliki 11 orang anak. Suatu hari, syekh tersebut ditinggalkan oleh keluarga beliau. Dalam sebuah perjalanan, anaknya yang paling tua mengajak adik-adiknya dan juga ibunya untuk jalan-jalan. Dan syekh tersebut tidak ikut karena ada suatu urusan. Hadirin sekalian, ternyata tanpa diduga terjadi kecelakaan. Dan ternyata seluruh keluarganya meninggal di waktu yang sama. Hadirin sekalian, jika satu atau dua anak mungkin banyak yang merasakan, tetapi yang dirasakan oleh syekh tersebut adalah beliau kehilangan seluruh anggota keluarganya termasuk istrinya. Maka beliau merasakan cobaan yang begitu luar biasa. Setiap beliau berjalan di dalam rumahnya, di kiri kanannya ada tempat tidur anaknya, ada mainan anaknya, ada peralatan-peralatan anaknya, yang semuanya itu mengungkap lagi kenangan-kenangan masa lalunya dan juga menambah berat ujiannya. Hadirin sekalian, ketika kita merasakan cobaan yang berat, sesungguhnya kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menyiapkan ujian tersebut untuk kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah ada suatu musibah di bumi ataupun di diri kalian kecuali sudah tertulis dalam kitab sebelum itu terjadi. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu kecewa dengan apa yang kalian lewatkan, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu senang dengan apa yang datang kepada kalian. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa belajar bersabar menjalani semua kehidupan kita, semua cobaan, ujian yang mungkin Allah berikan kepada kita. Di hari-hari ini umat Islam mendapati ujian, bahkan juga umat manusia menghadapi cobaan berupa pandemi COVID yang masih menjadi salah satu isu internasional sampai hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan cahayanya, mengeluarkan kita kembali kepada kehidupan yang normal. Dan hal itu pasti terjadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, fala usrun yadumu wala sururun wala usrun alaika wala rakha'u, dan tidak akan ada kesulitan yang selamanya dan tidak akan juga ada kesenangan yang selamanya, semuanya berganti-ganti. Maka kita seharusnya, kata beliau, tidak terlalu sedih, tidak terlalu senang. Hadirin sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.